Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Kali ini aku akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang pada saat itu sangat menggemparkan di Brookfield, Connecticut, Amerika pada tahun 1981. Uniknya, kasus ini adalah kasus pembunuhan pertama yang dalam pembelaannya di pengadilan menggunakan alasan kerasukan iblis. Emang bisa ya? Dan saat itu, kasus ini juga ditangani langsung oleh paranormal investigator paling terkenal di dunia, yaitu Ed dan Lorraine Warren. Mereka berdua adalah sepasang suami istri spesialis dunia gaib yang banyak sekali menangani kasus-kasus paranormal. Dan kasus-kasus yang mereka tangani bukan kaleng-kaleng, semuanya serem-serem, dan kita bisa melihat kasus-kasus itu pada film Conjuring. Dan pada film yang ketiga dari film Conjuring yang berjudul The Devil Made Me Do It terinspirasi dari kasus ini. Tapi di sini aku tidak akan membahas masalah filmnya, tapi kita akan fokus pada kasus dalam film tersebut. Karena seperti yang kita tahu, pengadilan hanya memutuskan masalah dengan alasan yang sangat logis. Kerasukan iblis, lalu membunuh seseorang. Cukup menarik. Udah pada penasaran? Yuk kita langsung ke ceritanya. Pada tahun 1981, Arnie yang saat itu berusia 19 tahun berpacaran dengan Debbie Glatzel berusia 26 tahun. Mereka memutuskan menyewa rumah kecil berwarna hijau dan coklat di samping tempat kerja Debbie di Brookfield Boarding Kennel di Connecticut. Debbie bekerja sebagai pengurus anjing untuk pemilik rumah itu yang bernama Alan Bono. Alan adalah laki-laki separuh baya berusia 40 tahun. Dia adalah manajer kandang anjing tempat Arnie dan Debbie menyewa apartemen. Dia adalah seorang pelancong dunia yang baru-baru ini mengelola sebuah perkebunan di Australia selama sekitar 17 bulan. Sampai kakaknya yang tinggal di Florida memintanya untuk pergi ke Connecticut untuk mengelola penitipan anjing. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di rumah baru keluarga Debbie, adik laki-laki Debbie yang bernama David Glatzel yang berusia 11 tahun mengalami gangguan-gangguan aneh di rumah baru mereka sejak pertama kali mereka menginjakkan kaki di sana. David selalu mengatakan bahwa dia sering kali melihat laki-laki tua yang selalu mengejaknya. Pada awalnya, Arnie dan Debbie Glatzel berpikir David hanya mencoba untuk beralasan agar tidak perlu membantu mereka menyelesaikan pekerjaan rumah. Meskipun demikian, David sering melihat orang tua tersebut, semakin sering dan semakin sering. Sejak saat itu, David akan terbangun di malam hari dengan histeris dan mengatakan bahwa dia melihat pria dengan mata hitam besar, muka tipis seperti binatang, gigi-gigi runcing serta telinga runcing, tanduk panjang dan juga kuku-kuku yang panjang. Karena semakin mengkhawatirkan, keluarga itu meminta seorang pastor dari sebuah gereja terdekat untuk memberkati rumah mereka, namun tidak ada hasil. Hingga akhirnya mereka memanggil penyelidik paranormal terkenal yaitu Ed dan Lorraine Warren agar bisa membantu permasalahan David. Lorraine mengatakan pada saat suaminya Ed mewawancarai David Glatzel, ia melihat kabut hitam muncul di sebelahnya. Hal itu menunjukkan bahwa setan itu ada di sana. Lorraine juga melihat bahwa ia melihat David tercekik oleh tangan yang tidak terlihat. Dan saat itu, David berkata bahwa ia merasa seperti sedang dipukul. Tak lama, tanda merah dapat dilihat di leher David. Setelah itu, Lorraine juga berkata bahwa dia menyaksikan David mendesis, menendang, menggigit, meludah, serta melontarkan kata-kata yang kasar pada orang-orang yang ada di rumahnya. Semua anggota keluarga mengatakan bahwa David mengalami cekikan di leher oleh tangan yang tidak terlihat. Dan bahkan David melayang di udara seperti boneka kain yang sedang melayang-layang. Saat keluarga kekasihnya terlihat semakin kacau, Arnie pun memilih tinggal bersama keluarga itu untuk membantu semampunya. Namun yang mengkhawatirkan, teror malam yang dialami oleh David kini mulai terjadi di siang hari. Dan bahkan terkadang
muncul suara-suara mencurigakan aneh dan berisik yang berasal dari loteng rumah mereka. Sementara itu, keadaan David mulai semakin parah. David mulai mendesis seperti ular, kejang-kejang, dan berbicara dengan suara yang aneh. Lalu David juga menirukan kata-kata John Milton tentang Firdaus yang hilang dan bisa membaca Alkitab. Melihat tanda-tanda yang ditunjukkan oleh David, Warren menunjukkan bahwa ini jelas kasus kerasukan. Namun, para psikiater yang menyelidiki kasus ini juga mengatakan bahwa ini hal yang berbeda. Mereka yakin jika David hanya mengalami stres karena pelajaran. Karena yakin bahwa itu adalah kerasukan, maka dilakukan ritual pengusiran setan oleh The Warrens. The Warrens pun mengatakan bahwa selama 3 kali ritual pengusiran setan dan dengan dibantu beberapa pastor, David terlihat melayang, mengutuk, dan bahkan sempat berhenti bernafas. Dan pada saat kerasukan itu, David meramalkan pembunuhan yang akan dilakukan oleh Arnie Johnson di masa depan. Pada saat itu, semua anggota keluarga tidak ada yang mempercayai perkataan David. Dan semua ritual pengusiran setan tidak ada yang berhasil. David tetap kerasukan. Pada saat itu, The Warren menduga iblis tersebut tinggal di sumur tua yang tidak jauh dari rumah mereka. Dan The Warrens pun juga melarang seluruh keluarga untuk tidak mendekati sumur tersebut. Semakin lama, Arnie mulai tidak tahan melihat adik kekasihnya menderita karena terus kerasukan. Kemudian, dia mengejek kehadiran iblis tersebut dan mengatakan untuk berhenti mengganggu saudara kekasihnya. "Bawa aku, tinggalkan teman kecilku ini sendirian," serunya. Setelah beberapa hari dari kejadian tersebut, kondisi David mulai membaik, tetapi Arnie mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan pada dirinya. Kecelakaan-kecelakaan kecil mulai sering terjadi, bahkan Arnie pernah jatuh dari pohon tanpa sebab. Debbie yang tinggal bersama Arnie mengatakan bahwa sesekali dia melihat Arnie mulai berhalusinasi dan menggeram. Arnie sendiri juga mengatakan bahwa terakhir kali pertemuannya dengan iblis tersebut adalah saat ia benar-benar telah dirasuki ketika melihat ke dalam sumur yang menjadi tempat tinggal si iblis. Hal itu sangat dilarang oleh The Warren dan sudah diperingatkan agar Arnie jangan sampai mendekati sumur tersebut. Namun, ia tetap penasaran saat melihat ke dalam sumur dan benar saja iblis tersebut berada di sana dan mereka saling bertatapan. Sejak saat itu, Arnie mulai kerasukan. Pada tanggal 16 Februari 1981, Arnie Johnson yang berusia 19 tahun merasa tidak enak badan. Lalu dia menghubungi layanan penebangan pohon di mana ia bekerja untuk izin tidak masuk. Lalu dia bertemu dengan pacarnya Debbie yang berusia 26 tahun di Brookfield Boarding Kennel, tempat dia bekerja sebagai pengurus anjing. Dan rupanya sepupu Debbie yang berusia 9 tahun bernama Mary dan saudara-saudara perempuan Arnie yang bernama Wanda 15 tahun dan Janice 13 tahun sedang berkumpul di sana. Mereka datang untuk mengunjungi Debbie di tempat kerja. Kemudian mereka makan siang di restoran pizza setempat. Pada saat itu, Arnie diduga telah memperlihatkan perilaku aneh yang mirip dengan yang dialami adik Debbie yang bernama David sewaktu ia kerasukan. Sementara mereka berada di restoran untuk makan siang, Arnie Johnson dan Alan Bono mulai minum-minum. Sewaktu mereka kembali ke kandang anjing, Alan sudah mabuk. Alan memegangi Mary, sepupu Debbie yang berusia 9 tahun dan menolak untuk melepaskannya. Arnie meminta Alan untuk melepaskan pegangannya dari Mary. Keduanya terlihat terus berdebat di jalan masuk menuju kandang. Debbie berusaha berdiri di antara mereka sampai kemudian Arnie mulai mengamuk seperti binatang dan mengeluarkan pisau saku sepanjang 5 inci. Kemudian dia menikam Alan Bono berulang kali. Alan mengalami 4 atau 5 luka yang luar biasa, terutama di bagian dadanya. Lalu dia meninggal karena kehabisan darah. 1 jam kemudian Arnie diamankan oleh kepolisian, dan ini adalah kasus pembunuhan pertama yang terjadi di Connecticut selama 193 tahun dalam kedamaian. 8 bulan setelah penangkapannya, Arnie Johnson membuat pengakuan yang luar biasa. Dibantu oleh 2 penyelidik paranormal dan pengacara yang bernama Martin Minella,
berusaha untuk mengajukan permohonan tidak bersalah karena kerasukan setan. Minella berpendapat bahwa Arnie Jensen membunuh Alan Bono karena di bawah pengaruh iblis. Minella mencoba meminta mereka untuk melanggar tradisi dengan berbicara mengenai ritual pengusiran setan. Namun, para pastor menolak untuk berbicara akan pengusiran setan di depan umum. Selama persidangan berlangsung, Minella dan The Warren sering sekali dicemooh dan dihina oleh teman-teman mereka dan menyebut mereka memanfaatkan sebuah tragedi untuk ketenaran. Hakim Robert Callahan akhirnya menolak permohonan Minella. Hakim Callahan berpendapat bahwa pembelaan seperti itu tidak mungkin dibuktikan dan bahwa kesaksian apapun tentang hal itu tidak ilmiah dan dengan demikian tidak relevan. Dan pada akhirnya, Arnie Jensen dihukum karena pembunuhan tingkat pertama pada tanggal 24 November 1981 dan mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Lalu setelah dipenjara sekitar 5 tahun, Arnie Jensen dibebaskan pada tahun 1986 karena berperilaku baik selama di penjara. Dia juga menikahi tunangannya yang bernama Debbie saat dia masih berada di penjara pada tahun 2014 dan mereka masih bersama hingga saat ini. Itulah kisah kita kali ini. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah mungkin kerasukan bisa menyebabkan pembunuhan? Dan apakah kalian percaya akan kerasukan tersebut? Coba komen di bawah ya. Pada intinya, kita harus percaya pada keyakinan kita masing-masing bahwa kita akan selalu diberi perlindungan selama kita rajin beribadah dan berdoa agar dijaga dari kejahatan semua makhluk ciptaannya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga Alan Bono dapat beristirahat dengan tenang dan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Akhir kata, tetap jaga kesehatan, selalu waspada dimanapun berada, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.